Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas berbagai macam karunia dan nikmatnya terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat serta nikmat panjang umur, juga nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salam terbaik dan sanjungan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan syarah hadis riwayat Muslim karena Abu Abdurrahman bin Mas'ud. Temanya pada hari ini adalah cara sholawat kepada Nabi, dan pada kemarin kita bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari ini kita akan coba bahas tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ke-117 dari Abdurrahman bin Abu Layla, yang berkata, Kabin Udra menemuiku seraya berkata, bagaimana jika aku berikan hadiah kepadamu? Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Beliau menjawab, ucapkanlah, ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Berikanlah barokah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berikan barokah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Arab. Al-Abdi Rahman Abi Layla qala laqina bi Ka'bun uzrata faqala ala ahdi laka hadiyatan sama'aduha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulna ya Rasulullah kaifa salata alaika? Qala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Abdurrahman bin Abu Layla salah seorang tabi'an yang mulia, dan ulama mereka menerima kedatangan Ka'ab bin Uzrah, salah seorang sahabat. Lalu Ka'ab berkata, bagaimana jika aku berikan hadiah kepadamu? Hadiah paling utama yang diberikan antara sesama mereka adalah masalah ilmu syariat. Dengan senang hati Abdurrahman ingin mendapatkan hadiah itu dan berkata, ya, berikan hadiah itu kepadaku. Ka'ab berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, engkau sudah mengajarkan kepada kami cara kami menyampaikan salam kepada engkau, tetapi bagaimana kami cara bersalawat kepada engkau? Beliau menjawab, ucapkanlah. Dan tadi disebutkan, saya menyebutkan sifat salawat yang diminta, yang maknanya permohonan kepada Allah agar memberikan salawat kepada nabi-nabinya dan keluarganya, yaitu orang-orang yang mengikuti agamanya, agar salawat ini mendatangkan barokah yang berlimpah sebagaimana salawat kepada para nabi Ibrahim dan keluarganya dari kalangan nabi dan orang-orang soleh sesudahnya, agar dia menambahkan kebaikan kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana barokah yang didapatkan keluarga Ibrahim.
Sesungguhnya Allah memiliki pujian yang banyak dan kemuliaan. Ini merupakan sebagian dari sifat-sifatnya, dekat pemberian dan luas anugerahnya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dua imam, Asy-Syafi'i dan Ahmad, mewajibkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir ketika sholat. Sekiranya sholat ini ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Keduanya berhujjah dengan sabda Rasulullah SAW ketika mereka bertanya kepada beliau, bagaimana cara kami bersalawat kepada Engkau? Lalu beliau menjawabnya. Hal ini juga ditegaskan oleh hadis yang ditakhrij Al-Hakim dan Abu Hatim di dalam Sahih keduanya. Bagaimana cara kami bersalawat kepada Engkau dalam sholat kami? Abu Hanifah dan Malik serta ulama lainnya berpendapat bahwa sholat itu sunnah. Dasarnya ialah sabda Rasulullah SAW setelah menyebutkan tasyahud, jika engkau melakukan hal ini, maka engkau telah menyelesaikan sholatmu. Kesimpulan dari hadis dan hukum-hukumnya. Yang pertama, kewajiban sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir ketika sholat. Menurut Abu Aliyah, sholawat Allah kepada Nabi berupa pujian dan pengagungan kepadanya. Yang kedua, hak Rasulullah SAW atas kita, hendaknya kita berdoa dan bersolawat kepada beliau, sebab agama yang agung ini tidak sampai kepada kita melainkan lewat beliau. Yang ketiga, Rasulullah SAW biasa mengajari para sahabat. Di antara sebab ketiga Rasulullah SAW dan kemudian dari beliau ialah doa umatnya bagi beliau. Orang-orang salaf biasa memberikan hadiah berupa masalah-masalah ilmu dan menjadikan sebagai pemberian yang berharga, dan bahkan ini merupakan hadiah yang paling baik. Yang dimaksudkan Hamidun Majid ialah kembalinya pujian dan kemuliaan serta keseluruhan kesempurnaan kepada Allah. Pujian mengharuskan keagungan dan keperkasaan, kemuliaan menunjukkan sifat keagungan dan keperkasaan, dan pujian menunjukkan kemuliaan dan kemurahan. Dua sifat ini merupakan menunjukkan sifat-sifat Allah yang baik. Yang dimaksud barakah ialah tumbuh dan bertambah. Doa, berikanlah barakah kepada Muhammad dan keluarganya, mengandung permohonan kepada Allah agar Dia memberikan pada Rasulnya yang apa yang pernah diberikan kepada Ibrahim dan keluarganya, berupa kebaikan, keluasan dan keberlanjutan. Sebagaimana yang sudah disepakati, Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling utama. Menurut para ulama Ibnu Qayyim, orang yang diserupakan lebih rendah derajatnya daripada orang yang diserupakan dengannya, sebab hidup dan kehidupan ini ialah mempertemukan sifat di antara para nabi. Lalu bagaimana mungkin disampaikan permohonan kepada Allah agar Dia bersalawat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana salawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Para ulama berusaha mencari jawaban dari pertanyaan ini dengan berbagai macam jawaban. Yang paling baik di antara jawaban itu bahwa keluarga Ibrahim ialah seluruh nabi sesudahnya. Yang di antara mereka adalah Nabi kita Muhammad SAW. Artinya, sampaikan permohonan salawat bagi Nabi dan keluarganya sebagaimana salawat yang diberikan kepada semua Nabi dan keturunan Ibrahim. Sebagaimana yang diketahui, semua salawat ini lebih baik daripada salawat bagi Nabi SAW semata. Wallahu a'lam. Ada faedah kedua, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan beberapa hadis sahih dalam Majmu'ah At-Taqwa. Kami tidak mendapatkan di dalamnya lafaz Ibrahim wa Ibrahim, yang termasuk di dalam beberapa jalur adalah lafaz Ibrahim, dan dalam sebagian yang lain adalah lafaz Ali Ibrahim. Ada pula yang meriwayatkan lafaz Ibrahim wa Ali Ibrahim, seperti dalam hadis riwayat Al-Bariki. Sampai detik ini kami tidak pernah mendapatkan hadis yang sangat kuat dengan lafaz kama sholita ala Ibrahim wa ma barakna ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Pendapat ini diikuti Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Jala'ul Afham dengan berkata mayoritas hadis sahih dan hasan, bahkan seluruhnya
secara jelas menyebutkan Nabi SAW dan keluarganya. Adapun berkaitan dengan Ibrahim dan keluarganya, disebutkan keluarga Ibrahim saja tanpa menyebutkan Ibrahim, atau disebutkan Ibrahim saja tanpa keluarganya. Tidak ada satu hadis sahih pun yang menyebutkan lafaz Ibrahim wa ali Ibrahim. Tanpa mulai ketinggian kedudukan Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, keberadaan keduanya yang fikih dalam riwayat, yang bukunya menyebar kemana-mana dan dibaca banyak orang, dalam pembahasan ini ada yang meragukan dari keduanya. Sebab penyatuan antara Ibrahim dan keluarga Ibrahim ketika sholat disebutkan di dalam As-Sahihain, yaitu dalam hadis Ka'b bin Uzrah yang disebutkan pengarang Umdatul Ahkam yang sekarang sedang dikaji. Setelah menelusuri berbagai hadis tentang cara bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab itu dan syarahnya, kami mendapatkan Syekh Nasiruddin Albani telah menyampaikan kritik kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim seperti yang kami katakan ini. Faedah yang ketiga berkenaan dengan hadis-hadis yang disebutkan Ibnu Taimiyah dan beberapa jalur yang menyebutkan cara salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa lafaz dan riwayat yang berbeda-beda. Dia berkata, dari kalangan muakhirin ada yang melakukan doa dan zikir seperti yang biasa diucapkan Nabi SAW dan dikafalkannya dengan lafaz yang berbeda-beda. Namun sebagian yang lain ada yang menciptakan hal baru dengan menyatukan beberapa lafaz ini dan dia menyukainya. Dia juga melihat itulah ucapan yang paling baik. Dia menolak cara ini, yaitu ucapan tasyahud dengan menyatukan beberapa lafaz yang matur atau membaca doa istighfar dengan beberapa lafaz yang masyhur. Yang demikian itu bertentangan dengan perbuatan orang-orang muslim terdahulu dan tidak disukai seorang pun dari para imam ini. Ini merupakan bid'ah dan syariat dan tidak dapat diakal. Keragaman lafaz-lafaz zikir dan doa seperti keberagaman lafaz-lafaz Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita ketahui, orang-orang muslim sepakat bahwa qari tidak boleh menghimpun beberapa Al-Quran ketika sholat dan tidak pula dalam ibadah dengan membacanya. Tapi jika terkadang dia membaca yang ini dan lain waktu dia membaca yang itu, maka hal itu tidak apa-apa. Begitu pula doa dan zikir. Jika seseorang terkadang membaca tasyahud dengan tasyahudnya Ibnu Mas'ud, terkadang dengan tasyahudnya Ibnu Abbas, terkadang dengan tasyahudnya Umar, maka hal itu baik dan tidak apa-apa. Begitu pula dengan membaca doa istighfar. Alhamdulillah sudah kita bacakan satu hadis tentang cara bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, di mana hadis ke-117 ini yang tadi sudah dibacakan, bacaannya itu, ya Rasulullah, kaifa salatu alaika qala Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di dalam ulama ini tadi ada tentang menyinggung masalah Ali Ibrahim. Jadi di sini sebenarnya dalam hadis disebutkan sebenarnya keluarga. Jadi kalau artinya itu kepada keluarga, berikanlah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana memberikan berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Nah, namun di sini ulama ada yang berbeda pendapat tentang Ibrahim wa ali Ibrahim, karena lafaz Ibrahim wa ali Ibrahim seperti dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, kami tidak pernah mendapatkan hadis yang sangatnya kuat dengan lafaz kama sallallahu Ibrahim wa barakna ala wa ali Ibrahim. Pendapat ini diikuti Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Namun
Ibnu Qayyim dan siapa nih dari dibantah kalau nggak salah oleh Syekh Nasruddin Albani menyampaikan kritik kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi kalau di akhir dari pembahasan ini di dalam jika seorang berkata membaca tasyahud dengan tasyahudnya Ibnu Mas'ud, bisa juga membaca tasyahud Ibnu Abbas, bahkan dengan tasyahud Umar, maka hal itu baik dan tidak apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadis ini bisa menambah pengetahuan kita, terutama dalam cara kita bersolat kepada Nabi, terutama di dalam sholat yang sering kita baca di dalam tasyahud. Mudah-mudahan ini tidak menjadi pertanyaan dalam diri kita bahwa kenapa kita membaca doa tasyahud itu, dan di sini disampaikan dalam hadis merupakan hadiah. Jadi ini ada pertanyaan dari sahabat, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Beliau menjawab, nah itu tadi cara bersalawatnya ketika seorang sahabat menanyakan bagaimana jika aku berikan hadiah kepadamu. Ini luar biasa. Baginda Rasulullah SAW itu memberikan hadiah itu dalam bentuk salawat. Nah, di dalam salawat ini dilakukan pada saat kita setiap hari melakukan sholat, dan bacaannya seperti yang tadi disampaikan dalam hadis ini. Mudah-mudahan ini terus menjadi ibrah dan pengetahuan kita, terutama di dalam menjalankan sholat kita. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya pribadi dan juga yang mendengarkan. Tentunya ini merupakan bagian dari kita sebagai pengurus untuk terus menyampaikan satu dua buah hadis yang tentunya ini menjadi ilmu bagi kita dan menjadi paham. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.